Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala syaril anbiya'i wal mursalin wa atu amirna wa tafta alaina wa tarzuqna wa tarfajna wa taghfir lana wal jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyum ya Qayyum la ilaha illa anta. Allahumma alimna man jahilna man alimna wa farimna ma'ala naf'al wa zikru ilman min ibadika sholihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa alimni wa zurriyati wa ashabi al-kitab wal hikmah fil ghairi wa lutfi wa afiyah. Amin. Baik, alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, hatiku, pikiranku, tubuhku fresh. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan agar kita senantiasa dapat menjalankan aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya mari kita mulai pelajaran kita. Ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi, berkumpul di sekolah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Baik, sebelum saya memulai pelajaran ini, saya ingin bertanya dulu, apakah semuanya hadir? Oh, ada yang tidak hadir. Ya. Kenapa tidak hadir? Banjir. Oh, ada banjir, ada sakit. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala hal yang menghalangi kita untuk belajar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah masih ingat pelajaran kita yang lalu? Masih. Apa itu? Ya, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi pada hari ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu sejarah perkembangan peradaban Arab sebelum Islam. Ya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita ini dengan mengetahui, menjelajahi bagaimana sejarah perkembangan Arab sebelum Islam, terutama di Mekah. Ya. Jadi selanjutnya kita akan memulai dengan mempelajari bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya. Nah, selanjutnya dengan mempelajari ini kita diharapkan nanti setelah kita belajar, kita diharapkan nanti akan mampu menjelaskan bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian bagaimana kita mampu menyebutkan sesembahan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian kita juga nanti setelah belajar ini kita mampu menjelaskan budaya
kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian setelah kita belajar ini juga kita mampu mendeskripsikan, menceritakan ulang bagaimana kondisi keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Baik, jadi untuk memulai pelajaran kita ini kita akan membagi kelompok, 3 kelompok. Jadi saya bagi saja atau dibagi sendiri? Oh iya. Sesuai urutan, Pak. Ya? Sesuai urutan. Sesuai urutan? Iya, Pak. Oh ya. Jadi kalau begitu, kelompok 1 yang di depan, kelompok 2 yang di tengah, kemudian kelompok 3 yang di belakang. Ya, oke. Kalau begitu siapkan pulpennya untuk menulis. Ya, silakan. Ya. Oke. Ya, jadi ingat, dengar yang kelompok 1 itu membahas pengertian bangsa Arab, kemudian kondisi geografis bangsa Arab, kemudian macam-macam bangsa Arab, kemudian kondisi politik bangsa Arab, suku Quraisy. Ya, jadi yang pertama kelompok 1 yaitu membahas pengertian bangsa Arab, kemudian kondisi geografi bangsa Arab, kemudian macam-macam bangsa Arab, kemudian kondisi politik bangsa Arab suku Quraisy. Ya, oke ya? Sudah didengar? Ya. Kemudian kelompok 2 membahas sistem kepercayaan dan agama suku Quraisy, sistem ekonomi suku Quraisy, sistem sosial suku Quraisy, kemudian sistem budaya suku Quraisy, kemudian pandangan terhadap wanita. Ya, itu kelompok 2. Dipaham? Ya. Kemudian yang kelompok 3, perhatikan yang kelompok 3 itu membahas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, mulai dari masa kelahiran Nabi Muhammad, kemudian masa pernikahan Nabi Muhammad, kemudian masa kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, dan kepemimpinan Nabi Muhammad. Oke? Ya, silakan diatur tempatnya, diambil posisinya masing-masing. Silakan. Silakan, yang 1 gabung dengan yang 1, yang 2 gabung dengan yang 2. Oke, ini di sini sedikit ya. Oke ya. Ya. Oke. Kasih bentuk. Oke. Ya. Ya, jadi kalau sudah dibagi kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah. Selanjutnya silakan dibuka bukunya. Kemudian dibaca, diamati, ya, kemudian ditulis, didiskusikan hasil bacaan kalian. Nah, setelah itu ditunjuk 1 orang juru bicara, kemudian 1 orang yang akan menulis notulensinya. Oke ya, saya berikan waktu selama 15 menit. Cukup 15 menit? Iya, Pak. Oke, silakan berdiskusi.
Baik, saya kira waktu diskusi sudah habis. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Oh ya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada yang lain mohon didengarkan. Kemudian ada hal-hal yang tidak jelas silakan ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Oke. Yang pertama tentang pengertian bangsa Arab. Bangsa Arab adalah salah satu dari bangsa Samiyah. Bangsa Samiyah dianggap sebagai keturunan Sam ibn Nuh alaihissalam. Samiyah Mesopotamia. Yang kedua tentang kondisi geografis bangsa Arab. Kondisi geografis bangsa Arab semenanjung ini berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persik atau Teluk Arab. Di sebelah timur, Laut Merah di sebelah barat, Lautan India di sebelah selatan, Irak dan Syria di sebelah utara. Hampir 5% daerah ini merupakan padang pasir yang luas serta tidak tampak ada tumbuh-tumbuhan yang rindang. Kebanyakan daerah jarang mendapatkan curah hujan yang mengakibatkan iklimnya menjadi salah satu negeri yang terkering dan terpanas di dunia. Dalam pembentukan keluarga bangsa Arab mengikuti 2 model perkawinan, perkawinan Ba'al dan Sadika. Perkawinan Ba'al adalah perkawinan yang didasari kepada 2 model perkawinan. Dari perkawinan model ini, perempuan dan anak-anaknya dikuasai oleh laki-laki setelah membayar mahar kepada wali perempuan. Perkawinan Sadika adalah yang didasari pada pihak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya tentang kondisi politik bangsa Arab suku Quraisy. Kondisi politik bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik besar, yakni Kekaisaran Nasrani, Bizantium, Dinasti Himyar dan Kekaisaran Persia yang memeluk ajaran Zoroaster. Kondisi politik Arab sebelum Islam dibagi menjadi dua kelompok, yakni penduduk kota dan penduduk pedalaman. Penduduk kota bermata pencaharian pedagang yang berhubungan dengan pedagang dari Cina, India. Penduduk pedalaman yaitu penduduk yang hidup secara berpindah-pindah. Yang terakhir atau yang keempat, macam-macam bangsa Arab. Bangsa Arab dibagi menjadi 2, yaitu Arab Al-Baidah. Arab Al-Baidah ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian yang selanjutnya penduduk Madian. Penduduk Madian ini kemudian dibagi menjadi 3, yaitu Arab Bakiyah, Arab Al-Musta'ribah, Al-Arab Al-Aribah atau Al-Muta'ribah. Sekian dari hasil diskusi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mari kita memberikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, baik, selanjutnya ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan ditanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberi pertanyaan. Bagaimana sistem perkawinan Ba'al dan Sadikah pada masa Arab tradisional? Bagaimana sistem perkawinan Ba'al dan Sadikah? Ya. Silakan dijawab. Apa itu perkawinan Ba'al? Apa itu perkawinan Sadikah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perkawinan Baal itu perkawinan yang didasari dua model. Nah, dalam perkawinan ini perempuan dan juga anaknya dikuasai oleh laki-laki setelah membayar mahar kepada wali perempuan. Kalau perkawinan sadikah ini didasari pada pihak laki-laki dan perempuan. Maksudnya mereka itu kayak sudah sepakat lah itu kalau yang sadikah. Oke. Paham? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Mari beri tepuk tangan. Jadi perkawinan Baal dan perkawinan sadikah. Perkawinan Baal tadi maksudnya bahwa perempuan itu dikuasai oleh laki-laki setelah laki-laki membayar mahar kepada walinya. Sedangkan perkawinan sadikah adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Dia agak lebih demokratis di dalam menjalin hubungan rumah tangga. Ya, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi, yaitu yang pertama mengenai sistem kepercayaan suku Quraisy. Nah, jadi agama dan keyakinan yang dianut sebelum Islam suku Quraisy dapat dibagi kepada agama Samawi dan agama Ardi, atau yang disebut dengan agama langit dan bumi. Dan keyakinan bangsa Arab sebelum Islam adalah agama Majusi. Ajaran Majusi ini lahir sekitar 700 tahun atau 800 tahun sebelum Masehi. Didirikan oleh Zarathustra dan penganut agama Majusi terbesar di daerah timur Jazirah Arab, yaitu Oman, Bahrain, dan Yaman. Kemudian yang kedua, agama Yahudi. Agama ini bersumber dari kitab suci yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Menurut agama Yahudi terbesar di sekitar Madinah adalah agama Nasrani. Dan yang ketiga, agama Nasrani. Agama Nasrani tersebar luas di Jazirah Arab. Salah satu tokoh Nasrani yang terkenal adalah Warokah bin Naufal. Ia merupakan sepupu tertua Khadijah, istri Nabi Muhammad. Dan ketiga agama itu adalah wahyu yang diakui sebagai pengikut Ahlul Kitab. Dan sedangkan agama Ardi, yaitu yang pertama, pemutusan terhadap nenek moyang. Pemutusan itu termanifestasi dalam bentuk kuburan atau berhala yang disembah mereka. Kemudian yang kedua, fetisisme atau pemujaan terhadap benda seperti kayu. Kemudian yang ketiga, toteisme, yaitu pengkutusan dan penyembahan hewan atau tumbuhan yang dianggap suci. Dan yang terakhir, animisme atau kepercayaan akan adanya roh baik dan jahat yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi suku Quraisy. Jadi bangsa Arab memiliki mata pencaharian perdagangan, pertanian, dan peternakan. Suku Quraisy adalah penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Dan yang terakhir, sistem sosial suku Quraisy. Sistem sosial bangsa Arab sebelum Islam dikenal sebagai pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengalah, namun ada sisi baiknya, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan sikap sangat rusak, sehingga mereka disebut kaum jahiliyah. Seperti mereka sering mabuk-mabukan, menyembah berhala, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita memberikan aplaus kepada kelompok 2.
Ya. Selanjutnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2 yang tidak dimengerti atau kurang dipahami. Saya persilakan kepada semua peserta diskusi untuk menanyakan kepada kelompok 2. Ya, siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa bangsa Arab dulu disebut jahiliyah? Mengapa bangsa Arab disebut jahiliyah? Ya, silakan dijawab. Karena bangsa Arab dulu memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka itu menyembah berhala, meminum minuman keras, bahkan mereka membunuh anak perempuan yang baru lahir. Gitu. Jadi mereka memiliki kebiasaan buruk sehingga mereka disebut dengan sebutan jahiliyah. Ya. Jelas? Jelas. Ya, silakan balik tempatnya. Ya, jadi disebut masyarakat jahiliyah karena masyarakat Arab itu di zaman dahulu itu adalah masyarakat yang memiliki moral dan kebiasaan yang bobrok. Itulah yang menyebabkan disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Oke, mari kita aplaus kepada penanya kita tadi. Terima kasih sudah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian selanjutnya kita persilakan kepada kelompok terakhir, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang masa kelahiran Nabi Muhammad, kenabian dan kerasulan hingga pernikahan dan wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Tahun tersebut juga dikenal sebagai tahun gajah, yakni ketika pasukan gajah Abraha menyerang Ka'bah. Masa kecil Nabi Muhammad dilahirkan dengan keadaan yatim di rumah Abu Thalib dalam tradisi Arab Quraisy. Dalam tradisi Arab Quraisy, pada hari ke-18 harus menyembunyikan bayi di daerah kedalaman sampai berumur 8-10 tahun. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Menjelang usia dewasa, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang pada usia 25 tahun. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama ketika berada di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah karena penyakit yang dideritanya. Sekian dari saya kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita memberikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, jadi sama seperti tadi, apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan kepada kelompok 3. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira diskusi kita hari ini sudah berakhir. Jadi, untuk selanjutnya kita kembali mengatur tempat duduknya seperti sedia kala. Ya, mari. Kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok. Semoga apa yang kita diskusikan tadi itu kita bisa menangkap, bisa memahami seluruh proses pembelajaran kita hari ini. Ya, sebagai gambaran dari hasil diskusi kita tadi, kita telah mengetahui banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana proses perkembangan bangsa Arab di Mekah sebelum datangnya Islam. Kita sudah mengetahui bagaimana kenapa disebut masyarakat jahiliyah, ya. Kemudian kenapa masyarakat Arab itu menyembah berhala.
Jadi awal penyembahan berhala bangsa Arab itu berawal dari pemahaman agama mereka yang salah. Jadi sebelum mereka orang-orang Arab menyembah berhala, itu dulu mereka punya agama yang disebut dengan agama Hanif. Apa? Agama Hanif. Agama Hanif ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di dalam perkembangannya, agama ini mengalami berbagai macam perubahan. Agama ini mengalami berbagai macam perubahan. Karena agama ini sudah mengalami berbagai macam perubahan, maka para pemeluknya itu ragu dengan agamanya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pemeluknya ini ragu dengan agamanya, maka pemeluknya ini beribadah dan beragama menurut tata caranya masing-masing. Jadi setiap orang menyembah Tuhan, beragama dengan caranya masing-masing. Akibat seperti itulah, lalu kemudian bangsa Arab itu mulai ragu dengan agama Hanif. Nah, dari situlah awal mula kemudian muncul berhala. Ya, kemudian muncul berhala. Awal mula munculnya berhala ini ketika Mekah dipimpin oleh seseorang pemimpin penguasa yang bernama Jurhum. Ya, Jurhum inilah yang kemudian memerintahkan orang menyembah berhala. Ya, penganut berhala pertama. Awal mulanya orang-orang yang datang ke Mekah, ya, itu suka mengambil batu-batu yang ada di sekitar Ka'bah. Ya. Dan begitu pula orang-orang Mekah ketika mau pergi ke suatu tempat, mereka membawa batu ke tujuannya. Nah, sesampai di tujuan mereka bepergian, batu itu yang diambil dari Ka'bah itu diletakkan di tengah, lalu kemudian mereka tawaf mengelilingi batu itu seperti mereka tawaf di Ka'bah. Dalam perkembangannya lama-kelamaan, batu-batu yang mereka bawa itu kemudian mereka bentuk, mereka model, lalu kemudian mereka perbesar, lalu kemudian mereka memberi nama seperti Lata, Uzza, dan lain-lain. Nah, dalam perkembangannya kemudian ketika Mekah itu dikuasai oleh siapa? Ketika Mekah dikuasai oleh siapa tadi? Ketika Mekah dikuasai oleh Amr bin Luwai, Amr bin Luwai lah ini yang meletakkan berhala-berhala itu di sekitar Ka'bah. Baik, saya kira itu penjelasan tentang sejarah perkembangan Islam di Mekah, sejarah perkembangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam di Mekah. Kemudian saya kira kita semua sudah paham dan sudah mengerti. Selanjutnya untuk lebih memahami pelajaran kita hari ini, maka saya akan membagikan LKPD untuk dikerja. Ya. Jadi silakan dibagi LKPD-nya. Ya. Ya, dibagi sampai ke belakang. Ya, dibagi. Dibagi LKPD-nya. Dibagi ke temannya, dibagi. Ya, sudah dibaca? Oke, selanjutnya saya persilakan kepada seluruh peserta didik, ada tidak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan semua hasil diskusi
bangsa Arab adalah salah satu dari bangsa Samia. Dalam hal kondisi geografis, hampir 5% wilayahnya merupakan padang pasir yang luas, serta tidak tampak ada tumbuhan yang rindang. Nah, kebanyakan daerahnya juga jarang mendapatkan curah hujan, yang mengakibatkan iklimnya menjadi salah satu negara yang terkering dan terpanas di dunia. Nah, dalam hal keyakinan bangsa Arab suku Quraisy sebelum Islam, mereka memiliki banyak sekali kepercayaan, seperti agama Samani atau langit dan agama api atau bumi. Nah, ada juga agama Yahudi, agama Nasrani, agama pengutusan, petisiisme atau pemujaan terhadap benda-benda dan kayu. Ada juga toteisme tentang hewan atau tumbuhan yang dianggap suci, dan animisme yang berhubungan tentang roh baik dan jahat yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, bangsa Arab ini memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, pertanian, peternakan, suku Quraisy peternakan. Selanjutnya, kalau bicara tentang bangsa Arab suku Quraisy tidak akan jauh-jauh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Nah, tahun tersebut atau tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah karena waktu itu pasukan Raja Abraham yang menaiki gajah menyerang Ka'bah saat Nabi dilahirkan. Nah, waktu kecil Rasulullah ini diasuh oleh Siti Halimah sampai usianya 3 tahun. Nah, setelah dia menjelang dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang hingga usianya 25 tahun. Ia mempersuting atau melamar Siti Khadijah. Nah, Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu pertamanya di Goa Hira, yaitu surah Al-Alaq. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin Rabiul Awal 11 Hijriah karena penyakit yang dideritanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memberikan tepuk tangan kepada Hani yang sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Baik, dengan berakhirnya tadi kesimpulan yang diberikan oleh Ananda Hani, maka berakhirlah sudah pelajaran kita pada hari ini. Demikian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita jadikan pegangan, petunjuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.